Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kawan pajak yang saya banggakan, senang rasanya saya Rizky Anggreni Hutomo pada pagi hari ini bisa menyapa kawan pajak. Tapi hari ini saya nggak sendirian karena saya ditemani oleh seorang pegawai terbaik di KPP Pertama Jakarta Pasar Rebo. Beliau ini adalah account representatif dari Seksi Pengawasan 6, yaitu Kak Cindy Drigatra Ardigerda. Mungkin bisa disapa dulu Kak Cindy, kawan pajak yang lagi menonton kita pada pagi hari ini. Halo kawan pajak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Kak Cindy. Ya. Kak Cindy gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Kak Rizky Baik. gimana? Alhamdulillah juga baik dan sehat ya Kak Cindy ya. Sehat, kita doakan kawan pajak di rumah juga sehat-sehat selalu ya. Amin, amin, amin. Kak Cindy kan namanya panjang banget nih ya Kak Cindy ya. Panggilannya Cindy Drie Ardigerda. Cindy aja mungkin Cindy aja ya. Soalnya banyak R-nya nih, jadi kadang-kadang suka keserimpet mulut saya. Kak Cindy aja. Kak Cindy aja ya kawan pajak ya. Jadi kita hari ini mau bahas topik yang cukup umum ya Kak Cindy ya, yaitu tentang surat pemberitahuan. Judulnya apa nih sekarang podcast kita Kak Cindy? Serba-serbi SPT. SPT kepanjangan dari surat pemberitahuan, Surat pemberitahuan, ya? Oke, gitu. baik. Sebenarnya materi yang cukup umum ya Kak Cindy ya. Semua wajib pajak mungkin sudah tahu tentang SPT, tapi mungkin banyak yang belum tahu kalau SPT itu bermacam-macam jenisnya. Betul ya? Betul. Nah, Kak Cindy, kawan pajak ini kan banyak ya macam-macamnya ya. Ada kawan pajak orang pribadi gitu, ada kawan pajak wajib pajak badan, kemudian kawan pajak bendahara pemerintah atau instansi. Kemudian juga kawan pajak yang orang pribadi itu juga bermacam-macam lagi nih. Kawan pajak ini ada yang PNS kayak kita. Kemudian kawan pajak juga ada yang pegawai swasta, ada yang mempunyai profesi seperti dokter, arsitek dan lain-lain. Juga ada kawan pajak yang pengusaha. Nah, dari semua kawan pajak yang ada ini punya satu kesamaan nih Kak Cindy, yaitu melaporkan SPT atau surat pemberitahuan. Itu ya. Nah, untuk membuka podcast pada pagi hari ini mungkin bisa disebutkan dulu Kak Cindy apa sih pengertian dari SPT atau surat pemberitahuan itu? Oke, jadi Kak Rizky untuk SPT sendiri itu udah diatur ya, ada ketentuannya di PMK nomor 24 PMK 03 tahun 2014 yang udah diubah dengan PMK nomor 9 PMK 03 2018. Jadi pengertian SPT di aturan ini itu ada di pasal 1 angka 8 Kak Rizky. Jadi udah ada pengertiannya nih SPT itu apa sih? Sebenarnya SPT, surat pemberitahuan atau yang kita kenal sebagai SPT itu adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak serta objek pajak dan bukan objek pajak atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi memang SPT ini yang dibilang sebagai sarana wajib pajak melaporkan kejadian dia selama 1 tahun itu dia menerima penghasilan dari mana aja, hartanya dia nambah enggak, hutangnya gimana gitu. Dia tahun setahun itu dia ada penghasilan non objek enggak gitu. Walaupun non objek kan tetap harus dilaporkan juga. Betul. Jadi ibaratnya dia alat komunikasi wajib pajak dengan petugas pajak gitu. Karena kan kita tahu sistem kita kan self assessment ya Kak Rizky, benar. Self assessment itu apa? Wajib pajak itu diberikan kebebasan dan untuk untuk melaporkan, membayar, menghitung sendiri wajib perhitungan pajaknya. Cuman tetap diatur dengan undang-undang untuk cara pelaporan dan sebagainya gitu. Betul, berarti SPT ini memang salah satu perwujudan dari fungsi self assessment ya. Betul, yang di tahun 83 kalau nggak salah ya. Iya, karena sebelumnya kan waktu dulu sebelum 83 itu kita masih official assessment. Benar, iya, dan itu reformasi perpajakan di tahun 83 mengganti yang pertama kali ya. Yang semula official ditentukan oleh petugas menjadi self assessment ditentukan oleh wajib pajak sendiri. Sama satu lagi Kak Rizky, karena self assessment wajib pajak tetap nih harus melaporkan SPT-nya harus secara benar, lengkap dan jelas gitu. Benar seperti apa? Ya benar berarti dia perhitungannya udah sesuai. Perhitungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Kita itu maksudnya pembayaran pajak itu kita nggak mau banyak-banyak gitu ya Kak Rizky. Tapi disesuaikan memang faktanya seperti apa. Omset 100 juta misalkan dia laporkan 100 juta gitu. Itu pengertian yang SPT dilaporkan secara benar. Ada yang secara lengkap dalam apa ya? Lengkap dokumennya mungkin? Iya, dokumen dan kalau misalkan
di tahun tersebut dia dapat penghasilan non objek ya dilaporkan juga. Semua ya. Itu benar. Ada yang jelas berarti asal usul penghasilannya juga jelas dari mana. Dari bidang usaha betul, apa. ada misalkan ada hartanya memang di mana nih, hartanya perolehannya seperti apa, apakah tunai, kredit, itu semuanya harus tertuang di SPT. Jadi intinya SPT itu tadi 3 kata kunci ya, disampaikan dengan benar, kemudian lengkap dan juga jelas. Itu memang sudah ada ya di situ ya, di aturannya ya. Diatur di undang-undang, walaupun self assessment ya tetap kita harus mengacu ke undang-undangnya. Pelaporan SPT-nya harus benar, lengkap dan jelas gitu. Oke. Berarti memang nggak bisa sembarangan ya ngisinya ya, nggak bisa boleh, asal. Iya. Karena kadang-kadang juga ada nih kawan pajak yang mungkin taunya dia dapat penghasilan dari pegawai aja, tapi dia lupa mungkin kawan pajak nih punya saham nih Kak Cindy di IDX, kemudian dapat dividen gitu. Dia lupa laporin nih. Ada juga yang kayak gitu ya kadang-kadang ya. Pastinya ada. Misalkan ada penghasilan itu tadi itu kan final ya Kak Rizky ya. Final tetap harus dilaporkan walaupun final non objek, misalkan terima hibah, terima warisan di tahun tersebut, ya tetap harus dilaporkan gitu. Walaupun harta, kadang nih masalah harta ini nggak diupdate nih Kak Rizky dari setiap tahun sama aja gitu ya. Mungkin misalkan nih tabungan nih, tabungan itu kan fluktuatif ya Kak Rizky, jadi harus harus diupdate setiap tahunnya gitu. Nilai hutangnya dari awal hutang sampai yang paling baru. Nah itu tetap aja harusnya nggak seperti itu gitu. Apalagi utang kartu kredit ya. Pasti ganti-ganti nih kawan pajak. Ini kawan pajak kan banyak yang punya kartu kredit ya. Mungkin mesti diupdate setiap akhir tahun ya Kak Cindy ya. Setiap mau melaporkan SPT-nya. Jadi harus tahu nih saldo kita berapa, saldo tabungan dan sebagainya. Itu untuk yang SPT tahunan ya kalau nggak salah Kak Cindy. Nah tadi kita sudah sebutkan nih salah satu jenis SPT yaitu SPT tahunan. Tapi kita tahu kalau banyak jenis SPT yang lain Kak Cindy. Kalau nggak salah ada 2 nih secara garis besar ya. Yang pertama adalah SPT bulanan atau kita sebutnya sebagai SPT masa. Kemudian juga ada SPT tahunan. Nah mungkin Kak Cindy bisa menjelaskan lebih lanjut nih macam-macamnya apa aja sih yang bulanan ini dan apa aja untuk yang tahunan ini, kira-kira apa aja. Kalau SPT tahunan nggak Rizky ya, berarti itu pengertiannya juga sudah diatur di undang-undang. Ada juga pengertiannya yaitu SPT untuk 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak, sedangkan untuk SPT masa untuk suatu masa pajak gitu bulan ya kalau masa itu ya. Kalau untuk SPT tahunan itu juga tergantung kita sebagai apa nih Kak Rizky, karena memang ada SPT tahunan orang pribadi ataupun SPT tahunan kita sebagai badan. SPT tahunan orang pribadi pun kawan pajak juga dibedakan sesuai disesuaikan dengan jenis kita ini wajib pajak apa gitu ya Kak Rizky ya. Apakah kita karyawan, apakah kita usahawan, atau kita dua-duanya gitu kombinasi betul. Ada juga terkait SPT tahunan di mana penghasilan wajib pajak di bawah 60 juta, kita karyawan di bawah 60 juta, itu ada SPT tahunan 1770 SS. SS itu apa singkatannya? SS itu sangat sederhana Kak Rizky, karena cuma 1 lembar doang. Satu lembar aja. Terus ya kita isi nih penghasilan kita, dan ini untuk wajib pajak yang menerima satu penghasilan dari satu pemberi kerja. Berarti sebagai pegawai aja. Baik dia PNS atau swasta. Dengan penghasilan brutonya masih di bawah 60 juta gitu. Tidak melebihi 60 juta ya. Iya. Terus yang SPT tahunan 1770S itu ada sama naik lagi itu S berarti sederhana gitu. Sederhana itu untuk wajib pajak yang memperoleh satu atau lebih dari 2 pemberi kerja gitu maksudnya, ataupun dia penghasilannya di atas 60 juta gitu ya Kak Rizky. Berarti masih pegawai juga masih nih pegawai ya. Juga ceritanya masih pegawai ya lingkupnya. Ada 1770 gitu. Ini untuk yang usahawan. Yang lainnya sisanya selain 2 kategori yang tadi. Yang S sama SS tadi ya. Ada juga SPT tahunan 1771 dari wajib pajak badan gitu. Jadi bentuk CV, PT itu lapornya menggunakan tahunannya 1771 gitu. Termasuk yayasan juga Kak Cindy? Betul, yayasan. Walaupun koperasi, yayasan nirlaba pun ketika sudah punya NPWP itu tetap harus pelaporan SPT tahunannya harus disampaikan. Gitu. Walaupun misalkan tapi saya nggak ada omset, saya nggak ada usaha, tetap harus dilaporkan selama NPWP itu aktif. Tetap harus lapor SPT tahunan. Gimana lapornya? Paling lambat untuk orang pribadi di
31 Maret ya, atau di akhir bulan Maret ya? Ya, akhir bulan Maret. Untuk yang badan di bulan April, akhir bulan ya. April gitu. Berarti 3 bulan setelah masa tahun pajak berakhir sama dan 4 bulan setelah tahun pajak. Untuk yang itu yang untuk tahunan. Kalau yang masa ada juga nih Kak Rizky, ada banyak lagi mungkin ya. Karena memang jenis pajak di kita kan ada PPh output, pemotongan pemungutan, ada beberapa pasal ya. Ada PPh 21. PPh 21 apa nih? PPh 21 untuk melaporkan penghasilan atas karyawan. Karyawan. Jadi misalkan ada perusahaan, dia ada karyawannya, benar, penghasilannya penghasilan atas karyawan itu kan ada kewajiban untuk motong ya Kak Rizky. Nah, itu dilaporkannya di PPh 21. Berarti di SPT masa PPh pasal 21. Lengkapnya kayak gitu ya Kak Cindy ya. Ada PPh pasal 22. Ini tuh untuk bendaharawan atau instansi pemerintah gitu ya. Macam-macam ya kalau PPh pasal 22 ya di dalamnya ya. Betul, ada PPh 23 PPh pasal 23 jasa. Biasanya umumnya disebut PPh atas jasa gitu ya. Atas jasa sewa gitu kan. Ada jasa PPh sewa. Final. Iya, ada yang 4 ayat 2 PPh final 4 ayat 2 untuk penghasilan-penghasilan yang dikenakan PPh final gitu. Contohnya seperti jasa konstruksi mungkin ya Kak Cindy ya. Betul, ada jasa konstruksi atau jasa yang PP 23 itu Kak Rizky yang omset masih di bawah 4,8 miliar dalam setahun gitu. ya. Kemudian juga dividen juga masuk situ kali ya. Itu iya, untuk yang sewa tanah dan bangunan masuk di situ gitu. Baik. Berarti memang jenisnya nih banyak dan bermacam-macam ya Kak Cindy. Nih saya punya pertanyaan dari teman saya nih Kak Cindy. Dia ini kan seorang PNS juga sama kayak kita ya, walaupun bukan di Kementerian Keuangan. Tapi dia juga bekerja sebagai agen asuransi nih Kak Cindy. Kan banyak ya kayak gitu ya, punya sampingan boleh-boleh aja. Boleh dong. Nah, yang penting sampingannya dilaporkan di dalam SPT. Iya, jangan hanya melaporkan yang penghasilan yang utama aja, yang tetap aja gitu. Nah, dia pakai belangko yang mana tuh? Pakai formulir yang mana kalau dilapor tahunan nih Kak Cindy? Nah, kalau misalkan dia ada penghasilan lain, apalagi tadi pekerjaan bebas ya, agen asuransi, pekerjaan bebas itu seperti agen asuransi, dokter, gitu ya Kak Rizky. MLM juga ya, agen MLM notaris. Itu menggunakannya 1770 Kak Rizky, nggak boleh yang 1770S. Walaupun dia pegawai ya? Betul, karena kan ada penghasilan selain dia sebagai pekerjaan, pegawai, tapi juga ada penghasilan sebagai pekerjaan bebas. Jadi harus dilaporkannya di 1770. Berarti 1770 ini adalah formulir yang paling lengkap ibaratnya Kak Cindy ya. Kalau yang S kan sederhana dan SS paling sederhana lagi. Kemudian kalau misalnya juga ada nih Kak Cindy pegawai swasta, tapi dia juga punya toko kelontong di rumahnya gitu, sehingga kan dia dapat penghasilan tuh. Kadang-kadang mungkin dia nggak ngerasa kalau toko kelontongnya ini cukup signifikan, jadi dia nggak lapor nih. Harusnya kan dilaporkan ya Kak Cindy ya. Untuk usahawan dengan omset ya Kak Rizky ya, kan ada ketentuan yang terbaru terkait dengan 23. Memang kalau untuk omsetnya masih di bawah 500 juta dia kan per tahun dia kan nggak ada pembayaran, tapi tetap harus dilaporkan di SPT-nya gitu. Nah, itu menggunakan SPT 1770 sama yang polos ya, bukan yang S dan SS karena ya. Nanti harus direkap nih penghasilan omset dari tokonya itu berapa per bulannya gitu kan, dan sudah ada ketentuan kan di bawah 500 juta dia ibaratnya nggak terutang pajak ya untuk yang PPh final ya, yang 0,5% gitu sekarang. Berarti buat kawan pajak yang pegawai juga masih diperhatikan nih gitu. Mungkin kawan pajak punya penghasilan sampingan ya. Tadi kayak agen asuransi, juga temennya juga ada nih agen MLM nih banyak, cukup sukses juga gitu. Nanti dia dapat bukti potong kan setiap bulan dari MLM-nya. Nah, itu wajib dilaporkan bukan di belangko yang S atau SS ya Kak Cindy ya. Tapi di formulir 1770 yang paling lengkap ibaratnya ya, untuk mengakomodasi semua jenis penghasilan yang masuk ke dia selama dalam tahun pajak tertentu ya Kak Cindy ya. Tapi memang jenis pajaknya banyak ya, jenis SPT itu banyak untuk mengakomodasi seluruh kegiatan usaha wajib pajak. Nah, secara singkat kalau tahunan ini memang hubungannya sama penghasilan yang diterima ya Kak Cindy ya. Sementara kalau yang masa itu berhubungan sama penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain. Iya, karena kan sifatnya kita yang motong ya untuk yang PPh 21. Untuk yang SPT PPh ya. Kita laporkan tiap bulannya di SPT PPh 21. Untuk yang penerimanya atas yang pemotongan itu nanti akan dilaporkan di SPT tahunan Kak Rizky. Jadi sebagai kredit pajak. Betul.
atau sekedar dilaporkan aja kalau wajib pajaknya bersifat final ya penghasilannya ya. Iya. Tadi mungkin belum disebutkan Kak Cindy soal SPT masa PPN nih Kak Cindy. Nah, Oh itu iya, apa gitu? untuk SPT masa PPN itu memang untuk wajib pajak yang sudah dikukuhkan sebagai PKP Kak Rizky. Khusus untuk PKP. Betul, PKP itu apa? Pengusaha kena pajak. Pengusaha Jadi, kena iya, pajak. pengusaha kena pajak itu kita nggak serta-merta ketika daftar NPWP kita itu Jadi langsung pengusaha jadi pajak. PKP gitu, enggak ya, tapi harus ada pengajuan, kecuali memang kita omsetnya ini terkait yang usahawan ya Kak Betul. Rizky, terkait usahawan memang kita omsetnya udah di atas 4,8 miliar nih. Jadinya wajib. Wajib nih, Betul. wajib PKP. Tapi apakah yang di bawah 4,8 miliar dia mau Tidak jadi boleh. iya, mau jadi PKP boleh nggak? Boleh Ya boleh saja, saja, ya. cuman ada kewajibannya sama. Walaupun omsetnya masih di bawah 4,8 miliar, karena dia sudah PKP ada satu tambahan SPT bulanan PPN. Pajak pertambahan Iya, nilai. pajak pertambahan nilai, di mana dia ketika misalkan nggak ada omset pun harus tetap dilaporkan, jangan sampai Dilaporkan. lupa. Iya, tiap Betul. bulannya. Nah, terkait dengan SPT masa PPN ini ada satu lagi mungkin Kak Cindy. Apa? SPT masa PPN PUT Oh, untuk bendahara kalau nggak salah ya, untuk instansi pemerintah ya. Jadi itu khusus untuk instansi pemerintah. Cuman sekarang kita dari DJP udah ngasih kemudahan nih Kak Kemudahan, Rizky. Iya, oke. karena pelaporan SPT itu ada yang namanya SPT unifikasi. Unifikasi. Iya, jadi Unifikasi digabung. digabung. Jadi beberapa SPT itu digabung pelaporannya langsung di web. Kalau dulu mungkin satu SPT kan Terpisah-pisah ya. terpisah dilaporkannya satu-satu gitu ya, beda-beda. 21. Iya. Kalau sekarang udah ada unifikasi, itu dilaporkannya untuk jenis pajak PPh 22, 23, 4E2 Sama final ya. Iya, gitu. Berarti lebih ringkes sekarang ya. ringkes, iya. Karena nggak perlu laporan yang terpisah-pisah, Betul. semua digabung jadi satu aja. Betul, Oke, iya. baik. Nah, Kak Cindy, SPT ini kan memang kewajiban ya. Artinya ketika itu menjadi kewajiban, maka harus ada jangka waktu penyelesaiannya. Betul. Sama kayak kita umat muslim misalnya, kan saya muslim. Kalau kita sholat zuhur maksimal jangan sampai lewat jam 3 sore gitu. Benar. Sholat maghrib jangan sampai lewat jam 7 malam. Oh, Karena iya. kalau udah lewat ya nggak bisa gitu kan. Iya. Nah, gimana dengan SPT ini? Baik itu SPT masa maupun SPT tahunan. Apakah ini punya jangka waktu pengerjaannya atau penunaiannya nih, baik dalam pembayarannya atau pelaporannya nih Kak Cindy? Iya. Jadi yang tadi ya udah sempat kita sebutkan kalau SPT tahunan Kak Oh iya, Rizky. tadi ya Jadi kan disebutkan harus ya. dilaporkan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun Akhir tahun pajak, pajak, untuk yang orang pribadi. Artinya 31 Maret gitu ya. Iya, Kak gampangnya Rizky. 31 Maret gampangnya ya. seperti itu. Atau kalau badan misalkan 4 bulan, 30 bulan, April 30 gitu. April. Dan dia misalkan tanggal 31 Maret atau 30 April itu tanggal merah, itu nggak mundur gitu, tetap Untuk harus yang tahunan? Iya, benar. Khusus yang tahunan ini Benar, ya? karena kan pelaporan pajak juga sekarang dipermudah ya Kak Rizky, Dipermudah. ada online e-filing gitu kan, e-form E-filing. gitu kan. Jadi tidak mundur gitu. Nah, kalau untuk yang SPT masa sama juga harus ada jangka waktunya Jangka waktu dong. pelaporannya. Iya. Untuk pelaporannya untuk SPT masa dilaporkannya paling lama tanggal 20 Bulan bulan berikutnya. benar. Untuk SPT masa SPT pajak 21, penghasilan ya? Iya, PPH. Untuk yang PPN itu di akhir bulan berikutnya paling lambatnya. Cuman beda dengan yang SPT tahunan tadi. Untuk yang SPT masa, ketika di tanggal tersebut tanggal akhir pelaporan itu tanggal Libur. merah atau libur Cuti gitu. bersama termasuk? Iya, pokoknya tanggal merah ya, tanggal merah Sabtu Iya. Minggu pokoknya Cuti bersama, libur libur. ya, itu bisa mundur, Bisa artinya mundur. bisa mundur ke hari kerja berikutnya gitu, berbeda dengan yang tadi ya. Jadi misalkan tanggal 20 November, misalkan hari Minggu ya, berarti kawan pajak bisa lapornya paling lambatnya tanggal 21 Di hari kerja berikutnya. Ya. Kecuali tanggal 21-nya masih libur juga ya. ya, mundur, pokoknya mundur sampai dengan hari kerja selanjutnya itu Oke, baik. kapan gitu. Kalau Soalnya untuk kalau pelaporan, lebaran itu kan liburnya benar, panjang tuh ya Kak iya. Cindy ya. Sama ada yang tadi kan kalau pelaporan pembayaran pun juga kita Ada jatuh temponya. temponya juga gitu. Kapan tuh kalau pembayaran Kak Kalau Cindy? pembayaran Macam-macam mungkin macam-macam ya, sesuai dengan jenis pajaknya. Kalau Betul. PPh 21 yang dipotong ya tanggal 10 bulan berikutnya. Kalau misalkan pajaknya store sendiri ya tanggal 15. Tanggal 15. Seperti apa yang contoh pajak yang store sendiri Kak Cindy? Misalkan PP 23 Kak Rizky. Oh, PPh Ya, final PPh yang final UMKM PP 23 itu ya. itu kan tanggal 15 bulan berikutnya. Itu harus segera dibayar gitu. Sama angsuran mungkin ya? Ya, angsuran PPh pasal 25 ya. 25 betul.
Nanti mungkin untuk lebih jelasnya bisa datang ke kantor aja ya, karena memang kalau kita gali lebih dalam lagi masih banyak nih materi soal SPT dan detil-detil perintil-perintilannya nih Kak Cindy ya. Nah tadi sudah disebutkan nih Kak Cindy, kapan jangka waktu pembayaran sama pelaporannya. Nah sekarang tadi juga sudah disinggung soal unifikasi nih Kak Cindy, sudah disinggung juga soal e-filing. Nah sekarang saya mau tahu juga perihal kanal-kanal mana kita bisa lapor SPT. Karena dulu kan kalau nggak salah cuma bisa lapor secara manual ya, pakai kertas, ditulis manual, kan itu agak repot Kak Cindy. Benar, agak repot juga, menyita waktu dan banyak pekerjaan yang jadi nggak selesai karena ngurusin itu aja. Iya. Nah sekarang gimana Kak Cindy? Apakah bisa lapor secara online? Bisa. Atau langsung nih ke kantor? Jadi kita ada yang e-filing ya Kak Rizky ya. Jadi memang untuk SPT tahunan, wajib pajak itu bisa memilih untuk melaporkan secara online, dan memang ketika sudah online kita harus online terus. Artinya kalau udah menyampaikan secara e-filing namanya ya, atau e-form gitu ya contohnya ya Kak Rizky, itu ya selanjutnya dia harus lapornya secara online terus pakai website DJP online gitu. Jadi sekalinya dia online, Dia wajib online seterusnya. Iya. Tapi artinya kalau dia belum pernah online, dia masih boleh menggunakan cara klasik ibaratnya ya, manual, cara konvensional. Gitu. Cuman ya kalau online kan bisa kita kerjakan di mana rumah, aja, iya, sambil di kafe, atau ya sambil berenang. Iya benar. Jadi nggak harus ke kantor pajak, nggak harus antri gitu ya Kak. Iya betul. Soalnya teman saya pernah tuh, dia sambil foto, terus sambil megang HP depannya e-filing gitu. Iya. Lagi berenang dia padahal gitu. Saya mikir kreatif juga nih, berarti HP-nya tahan air kan sini. Iya. Gitu ya. Jadi lebih gampang sekarang ya. Betul, lebih gampang. Pelaporannya bisa secara online. Dan makanya tadi untuk yang tahunan ini, ketika jangka waktunya di hari libur pun nggak bisa mundur ya, karena kan masih bisa online juga gitu. Iya. Cuman ya itu lagi Kak Rizky, kalau misalkan lapor sih kita harapkan wajib pajak itu jangan ngambil yang terakhir-terakhir waktunya gitu kan. Memang kalau misalkan terakhir kayak nggak afdol gitu ya Kak Rizky. Tapi ya kalau bisa sih kan enak, lebih cepat, lebih nyaman, lebih baik gitu Kak Rizky. Karena kan memang untuk yang tahunan itu cukup panjang ya. Iya. 3 bulan jangka waktu pelaporannya. Dari Januari nih misalkan kan pajak udah dapet bukti potong nih dari kantor gitu bulan kan. Januari gitu ya. Itu segera aja dilaporkan, nggak perlu nunggu sampai Maret gitu. Betul. Yang badan pun juga lebih panjang ya, 4 bulan ya kalau badannya. Iya. Karena memang kadang-kadang ya kita juga kan nggak bisa mengendalikan ya situasi di lapangan. Mungkin saja pada saat di akhir bulan itu jadi banyak traffic gitu kan. Banyak pengunjung di server sehingga servernya menjadi lambat. Jadi ada kendala gitu. Tapi mudah-mudahan sih itu nggak terjadi lagi ya Kak Cindy ya. Makanya kawan pajak mungkin bisa lebih lapor lebih cepat lebih baik ya. Kalaupun misalnya nanti ada laporan yang salah, kan masih bisa pembetulan ya Kak Cindy ya. Iya, bisa dibetulkan. Misalnya bulan Januari udah lapor, SPT-nya ternyata ada penghasilan nih 2 miliar belum dilaporkan. Itu boleh pembetulan Kak Cindy ya. Boleh dong, selama belum ada diperiksa ya, betul. Kita bisa membetulkan sendiri SPT tahunan-nya. Betul. Terima kasih Kak Cindy atas penjelasannya. Nah, kemudian Kak Cindy, ada jangka waktu, berarti ada konsekuensi ketika jangka waktu itu tidak dipenuhi ya. Baik itu terlambat atau tidak lapor sama sekali. Apakah memang ada sanksinya nih Kak Cindy untuk mengenforce nih? Memang yang namanya aturan itu kan sifatnya kewajiban ya. Dan ketika itu menjadi kewajiban, maka ada konsekuensi ketika itu nggak dilaksanakan dengan sesuai. Nah, ada nggak Kak Cindy sanksi administrasi atau hal lain yang menjadi konsekuensi nih untuk kawan pajak kalau misalnya lapornya terlambat atau nggak lapor sama sekali gitu? Iya, pastinya ada ya Kak Rizky. Iya, ada sanksi keterlambatan pelaporan untuk wajib pajak orang pribadi nih Kak Rizky. Misalkan dia telat sehari doang pun, iya udah kedenda gitu kan. Iya, jadi itu dendanya 100.000 untuk orang pribadi. Untuk SPT tahunan, ya? Iya benar. Kalau untuk yang SPT tahunan badan 1 juta, lebih gede memang. Iya, karena kan tanggung jawab badan itu kan lebih besar. Betul. Gitu ya. Sama yang SPT masa sama ada pelaporan yang untuk PPh penghasilan atas potput itu pemotongan itu 100.000 juga. Ya, kalau yang untuk PPN memang lebih gede 500.000 gitu. Karena PPN ini memang kewajiban yang di-upgrade ya. Karena ketika wajib pajak menjadi PKP, kewenangannya pun bertambah. Iya. Dia kan berwenang untuk memungut pajak dari orang lain ya, atas transaksi yang dia laksanakan, atas penjualan atau penyerahan JKP dan BKP. Makanya sanksi lebih besar ya. Gitu.
Kadang-kadang nih wajib pajak banyak kawan pajak yang nggak paham juga tentang sanksi ini kan Kak Cindy ya. Mungkin pernah kawan pajak terlambat gitu kan ya. Tapi apakah harus segera bayar sanksi atau nanti-nanti aja? Oke. Nah, biar taunya gimana nih kawan pajak ini, oh saya ini kena sanksi loh atas SPT yang saya kebetulan lalai dilaporkan sehingga terlambat. Nah, biar saya tahu itu apa ininya toolsnya atau sarananya nih Kak Cindy ya. Iya, jadi mungkin kan pajak ngerasa saya terlambat nih ya tahun ini 2000, sekarang misalkan 2023 ya Kak Rizky. Betul, ya. 2023. Untuk tahun pajaknya yang kemarin kan bulan Maret itu kan 2022 belum lapor nih saya gitu kan. Apakah langsung dikeluarkan STP-nya? Sanksinya. Iya, nanti ada yang namanya STP, saya bilang tadi ada surat tagihan pajak yang akan dikeluarkan oleh kantor pajak gitu. Apakah langsung keluar di saat itu juga ketika kita terlambat? Tidak selalu ya Kak Rizky. Nggak langsung karena kenapa penetapan STP penerbitan itu jangka waktunya 5 tahun Kak Rizky dan luasa penetapan. Iya, jadi misalkan 5 tahun itu masih bisa ditagih untuk tahun pajak-pajak yang belum sampai 5 tahun ke belakang. Benar. Jadi misalkan nih tahun 2022 belum lapor nih. Apakah 2023 ini harus langsung bayar denda? Bisa aja belum tentu, bisa aja kawan pajak terimanya nanti di tahun 2027 gitu ya. Iya gitu. Tapi secara ketentuan perundang-undangan ketika wajib pajak itu tidak lapor atau terlambat memang ada sanksi gitu yang saya sebutkan tadi, ada yang 100.000, 1 juta, 500.000 gitu. Jadi nanti toolsnya dari kantor pajak menerbitkan yang namanya STP, surat tagihan pajak. Oke, berarti ada SPT sama ada STP. Jangan sampai tertukar gitu ya. Karena itu beda banget ya Kak Cindy ya. Karena kalau SPT kan sarana untuk kita melaporkan, kalau STP itu atas tagihan, ini bukan pajaknya kita, tapi atas sanksi denda yang karena kita terlambat melaporkan SPT, terlambat menyetor pajak. Oh, kalau SPT kan tadi sanksinya kan flat ya, 100.000 ya 100.000, 200.000 nggak ada, 500.000 ya 500.000. Itu kalau 1 juta, walaupun telatnya berapa sebulan 2 bulan tetap, sama. Iya, tetap maksudnya ya dendanya sekian gitu, 100.000 flat gitu. Itu walaupun dan nggak lapor juga termasuk ya Kak Cindy ya. Gitu. Tapi kalau untuk pembayaran, kalau nggak salah beda nih. Bener, kalau tadi memang kok ada yang keterlambatan pembayaran, ada keterlambatan pelaporan. Kalau keterlambatan pembayaran itu sanksinya sesuai fluktuatif suku bunga Kak Rizky, tarik bunga beda. Karena suku bunga pasti naik turun. Nah, iya, dan itu sudah ditentukan ada KMK-nya setiap periode tertentu, itu ada ketentuannya gitu. Yang dimasukkan dalam KMK ya, keputusan Menteri Keuangan setiap bulan kalau nggak salah Kak Cindy ya. Gitu. Jadi menyesuaikan dia. Ketika kita terlambatnya bayarnya terlambat sebulan sama 2 bulan pasti berbeda. Karena kan pasti lebih gede yang 2 bulan dong, karena kita lebih terlambat karena lebih ada pengali jumlah bulannya. Baik. Iya. Maksimalnya ada nggak Kak Cindy? Maksimalnya ada 24 bulan. 24 bulan. Jadi kalau terlambatnya 3 tahun nih. Maksimal kita kenakan dendanya 24 bulan dari nilai PPh yang terutang gitu ya. Dikalikan dengan suku bunga yang tadi ya. Betul. Berarti memang harus wajib nih lapor dengan benar dan tepat waktu ya. Kuncinya adalah tepat waktu nih Kak Cindy, jangan sampai lewat-lewat. Karena kalau lewat-lewat nanti ya kena sanksi. Karena mungkin banyak juga nih Kak Cindy kawan pajak yang punya badan nih, punya CV, punya PT atau bentuk badan yang lainnya, kemudian dia itu juga merupakan seorang PKP, gitu. Kemudian karena kebetulan mungkin nggak ada operasional di tahun itu ya, atau di bulan-bulan itu dia lupa nih Kak Cindy untuk lapor pajak. Tadi kan sudah kasih disebutkan kalau PPN itu sanksinya 500.000, termasuk yang paling besar di antara SPT masa yang lainnya ya. Nah ini makanya jangan sampai lupa ya, untuk yang seperti itu ya Kak Cindy ya. Misalkan nggak ada usaha atau kadang wajib pajak saya NPWP-nya ibaratnya cuma dibiarkan aja gitu ya. Saya nggak ada usaha. Nah kalau misalkan nggak ada usaha, segera lapor ke kita. Apakah mau NPWP-nya di nonaktifkan, gitu kan? Maksudnya karena ada konsekuensinya ketika NPWP itu masih aktif, ada kewajiban-kewajiban pelaporan yang tadi Kak Rizky. Apalagi kalau PKP ya tadi Kak Cindy. PKP kan karena di ketentuannya di PMK 9 tahun 2018 itu ketika PKP dia misalkan nggak ada kegiatan pun tetap harus lapor SPT PPN-nya gitu. Dan semuanya online.
Kita lanjutkan ya Kak Cindy ya. Tadi kita sudah bahas bahwa kalau PPN itu harus lapor setiap bulan tanpa kecuali Kak Cindy. Ya, walaupun nihil, walaupun nggak ada penyerahan sama sekali. Iya, tetap harus lapor ya. Itu karena kan kadang-kadang juga ada kawan pajak yang mungkin ada proyek, tapi nggak jadi proyek nih, sehingga nggak jadi ada penyerahan, itu tetap lapor ya. Tetap lapor selama statusnya pengusaha kena pajak. Selama statusnya PKP. Iya, tetap lapor di setiap bulan ya Kak Rizky. Maksimal tanggal akhir bulan. Akhir bulan berikutnya. Oke, baik. Itu untuk pajak tambahan nilai. Betul. Gimana kalau misalnya yang lain nih, kan ada banyak tuh. Ada jenis PPh 21, 22 dan seterusnya, itu gimana Kak Cindy? Nah, kalau untuk PPh 21 dia dilaporkannya memang tidak wajib dilaporkan setiap bulan. Dalam hal di bulan tersebut memang nggak ada penghasilan yang dipotong, artinya nihil gitu ya Kak Rizky ya. Cuman di Januari sampai November wajib pajak boleh nih tidak melaporkan SPT PPh 21, tapi yang di masa Desember wajib dilaporkan, walaupun misalkan memang nggak dipotong, nggak ada pemotongan PPh 21 atas karyawan. Iya, karena PPh 21 yang masa Desember itu kan merupakan akumulasi Kak Rizky dari penghasilan rekapnya selama 1 tahun penghasilan yang diterima oleh pegawai. Itu PPh-nya berapa, walaupun misalkan masih di bawah PTKP semua, tetap harus dilaporkan di masa Desember. Berarti kalau Desember berarti dilaporkannya di Januari tahun berikutnya otomatis ya. Iya, tapi kalau untuk jenis pajak yang lain PPh 22, 23 karena sifatnya insidentil ya dilaporkan ketika ada pemotongan gitu. Ketika bulan itu ada pemotongan jasa gitu ya dilaporkan. Kalau nggak ada ya tidak ada laporkan. Juga kan terkait yang unifikasi ya. Yang kan unifikasi kan dilaporkannya kan satu unifikasi, artinya itu gabungan beberapa jenis SPT. Iya. Berarti kalau gitu secara singkat untuk PP Pasar 21 itu wajib lapornya di bulan Desember aja. Ada ataupun tidak ada pemotongan. Sementara untuk bulan Januari sampai bulan November wajib lapor ketika ada pemotongan saja. Kemudian untuk jenis PPh yang lain, PPh 22, 23 dan final itu lapor kalau ada pemotongan saja. Desember pun juga kalau nggak ada nggak usah lapor, nggak apa-apa gitu. Sebenarnya nggak susah banget ya Kak Cindy ya. Kalau zaman dulu, kalau nggak salah tuh wajib lapor ya setiap bulan ya. Kalau misalkan zaman dulu sebelum dan yang tadi PMK 9 tahun 2018, untuk yang ini ya Kak Rizky, yang PPh 21, itu wajib lapor ya, walaupun misalkan nihil gitu, nggak ada pemotongan sama sekali, tetap wajib lapor. Tapi setelah adanya PMK 9 tahun 2018, wajib pajak tidak wajib melaporkan. Disimplifikasi ya. Iya, tidak wajib. Tapi misalkan kalau saya lapor boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Tapi kan yang Januari sampai November itu nggak wajib. Gitu, selama tidak ada pemotongan. Gitu. Kalaupun misalnya dia lapor, jangan sampai telat juga ya. Misalnya kan harusnya nggak lapor, nggak perlu lapor misalnya nih karena nggak ada pemotongan, tapi dia malah lapor, lapornya terlambat gitu, malah kena sanksi ya gitu. Jadi sebenarnya sekarang dipermudah ya untuk yang nggak mengurangi keribetan lah ibaratnya, karena memang kalau jadi wajib pajak badan, emang kewajibannya ini cukup banyak ya. Tadi kita sudah banyak nih membahas soal SPT ya, kemudian juga ada STP, kita ngomongin STP juga ya sedikit ya. Itu dua hal yang sangat berbeda. Kalau SPT untuk melapor, STP adalah untuk menagihkan sanksi ya. Nah, secara umum tadi saya rangkum sedikit Kak Cindy bahwa kalau SPT itu dibagi menjadi dua. Yang pertama SPT yang bersifat tahunan, setahun sekali lapornya. Ada yang bersifat bulanan ya, berarti dilaporkan setiap bulan sekali. Yang setiap tahun sekali itu berkaitan dengan penghasilan yang diperoleh dan harta-harta yang dimiliki ya selama atau pada akhir tahun bersangkutan ya. Itu kalau yang SPT tahunan, baik orang pribadi maupun badan. 1770 tadi ada banyak juga ya Kak Cindy ya, sama 1771. Sementara kalau SPT yang bulanan juga ada banyak jenis pasalnya ya, ada PPh dan ada PPN. PPh juga ada 21 sampai final ya. Itu dilaporkannya setiap bulan berkaitan dengan penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain. Jadi ini memang agak sedikit berbeda ya dengan yang tahunan ya. Sama-sama PPh, tapi kalau tahunan itu membahas tentang pajak yang diterima, penghasilan yang diterima, sementara kalau yang bulanan adalah membahas penghasilan yang dibayarkan. Sehingga kita pemotong pajak ya, karena sistem withholding ya Kak Cindy ya. Gitu. Kemudian juga ada SPT masa pajak pertambahan nilai tadi, khusus untuk pengusaha kena pajak. Jangan sampai nggak lapor karena sanksinya paling besar. Paling besar 500.000 ya. 500.000 rupiah.
Nah, Kak Cindy, dari sekian banyak informasi tadi mengenai SPT, kira-kira Kak Cindy punya tips nggak nih supaya kawan pajak bisa lebih mudah mengingat nih? Apakah ngebuat semacam pengingat di HP gitu atau bagaimana? Nah, gimana Kak Cindy? Boleh sih ya Kak Rizky ya, kita karena itu sifatnya setiap bulan berulang gitu ya, dan jangan sampai lupa. Jangan sampai luput karena ya. ada tagihannya, ada dendanya, kan sayang banget gitu ya Kak Rizky ya. Nah, apalagi kalau misalkan PPN nggak ada transaksi, nggak ada pembayaran, tapi terlambat nih ya memang secara ketentuan undang-undang kita harus menerbitkan dendanya gitu kan ya. Nah, mungkin sarannya yaitu tadi dibuat reminder. Ataupun misalkan jangan menunda-nunda gitu ya Kak Rizky, jangan sampai menunggu sampai penyakitnya menunda betul nih. Sampai tanggal 20 gitu 20, misalkan di ujung-ujung. gitu. Karena memang takutnya satu, karena juga mungkin sistem kita juga lagi trafficnya banyak, pas tanggal 20 malah gagal gitu kan karena ya memang pernah juga kejadian kayak gitu ya, ada gangguan di akhir-akhir tahun, di akhir tanggal pelaporan, sehingga jadinya terlambat ya. Betul, sayang sekali gitu kan. Jadi ya kalaupun misalkan kawan pajak udah siap nih pelaporannya, segera dilaporkan gitu ya. Misalkan awal tahun kan kemungkinan perusahaan tuh udah ngasih nih bukti potong gitu ya, segera dilaporkan aja gitu, karena kan lapor juga e-filing bisa di mana aja gitu kan, lebih mudah sekarang, lebih mudah gitu. Ataupun kalau misalkan wajib pajak badan gitu kan sudah siap nih laporan keuangannya, pasti kan akhir tahun buku kan pasti udah dibuat harusnya ya. Nah, segera lapor, jangan menunggu sampai bulan April karena cukup panjang sebenarnya, waktunya 4 bulan ya kalau untuk badan gitu aja sih. Bisa dipersiapkan, apalagi kalau ini merupakan kewajiban yang sudah berkali-kali ya. Jadi kan bukan cuma sekali aja gitu, apalagi wajib pajak yang sudah lama terdaftar. Kayak kita kan sudah lama terdaftar ya. Kak, ini sejak kapan terdaftar jadi wajib pajak nih? Kalau terdaftarnya sih sejak kita terima penghasilan ya. Penghasilan ya, pertama kali jadi PNS lah ibaratnya. Betul, itu kan pasti kita udah terima penghasilan, ada kewajiban pelaporan. Oke, betul. Oke, jadi cukup banyak dan rinci juga. Dan mungkin ada kawan pajak yang baru mengikuti juga, nanti boleh mengulang dari awal videonya. Atau kalau misalnya masih ada materi yang kurang jelas, nanti kawan pajak bisa mengunjungi ke kantor ya. Tuh. Kapan Kak Cindy untuk mengunjungi kantor kita? Kalau kita di kantor memang udah ada petugas ya yang bisa membantu wajib pajak untuk memberikan penjelasan gitu. Ada namanya helpdesk ya? Helpdesk, di mana dibantu sama petugas fungsional penyuluh gitu ya Kak Rizky. Kita buka kantor pajak di hari Senin sampai Jumat, tentunya hari kerja di jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore Oke, gitu. Kak Cindy. Atau juga kawan pajak bisa menghubungi nomor telepon kantor kami di 021 877 99512. Dan lagi mohon menghubungi di jam kerja ya. Kalau menghubungi malam-malam nggak ada yang angkat ya. Ataupun misalkan di Instagram kita, Instagram juga boleh di @pajakpasarbo ya Kak Cindy ya. Bisa sih. Atau di Kering Pajak juga bisa ya. Kalau Kering Pajak 24 jam ya kalau nggak salah ya. Nanti dicek lagi ya kawan pajak ya. Oke, baik. Mungkin dari saya dan Kak Cindy, sekian juga mungkin Kak Cindy ya. Mungkin nggak bisa lama-lama juga nih kita pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk kawan pajak sekalian sudah menyimak dari awal sampai akhir podcast ini. Kami mohon maaf nih kalau misalnya ada penyampaian materi yang kurang atau kurang lengkap, atau kawan pajak menemukan ini nggak sesuai nih gitu. Tapi kita sudah sampaikan sesuai dengan yang sebenarnya Kak Cindy ya. Tapi kalaupun misalnya masih ada yang kurang sesuai, boleh sampaikan saran dan masukan kepada kami lewat IG yang tadi ya di @pajakpasarbo. Baik, kalau gitu kami izinkan tutup dulu podcast pada pagi hari dengan sebuah pantun Kak Cindy. Saya punya pantun nih. Harus dicakepin nggak nih? Wah, boleh. Pantunnya, pergi serentak jalan-jalan ke IKN. Cakep. Jangan lupa pulangnya membeli tomat. Cakep. Teruntuk kawan pajakku yang keren-keren. Cakep. Sampai jumpa dan tetap semangat. Salam.